Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali untuk melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Al-Wajiz yang kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Fatihah. Cuman dalam surat Al-Fatihah karangan Profesor Wahbah Zuhaili ini, karena nama tafsirnya ini kan namanya Al-Wajiz. Wajiz itu artinya simple, singkat. Sehingga kajian tafsir yang mestinya kalau kita kaji detail ayat per ayat, bahkan kalau kata per kata itu bisa memakan banyak waktu yang panjang. Tapi karena dalam Al-Wajiz ini adalah simple, singkat, sehingga mungkin saya tidak mengikuti apa yang ada dalam kitab saja, tidak hanya membacakan dalam kitab, tetapi menambahkan dalam keterangan-keterangan yang lain yang menguatkan dari tafsir Al-Wajiz ini. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya dari surat Al-Fatihah ini secara global di awal kemarin, bahwasanya kandungan surat Al-Fatihah ini sangat banyak sekali, mempunyai beberapa nama, ya. Ada berapa nama Bapak Ibu masih ingat kira-kira nama-nama surat Al-Fatihah? Ada umul kita, terus apa lagi? Syifa, ya Syifa. Terus apa lagi? Masih ingat gak? Ar-Roqi, terus As-Sholah, terus apa lagi kira-kira? Sab'ul Mathani. Nah, penamaan ayat kata surat ini dengan berbagai nama tadi, ini adalah karena aspek surat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini memang salah satu posisinya karena di awal pembukaan Al-Quran maka disebut dengan umur kita. Ar-Roqi yang kemarin kita bahas, karena dengan surat Al-Fatihah ini ternyata dapat menjadi wasilah untuk kesembuhan orang yang sakit. Ternyata ada riwayat yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu ada sekelompok kabilah yang mendatangi suatu kaum yang ketua kaumnya ini kebetulan sakit, dan dibacakan Al-Fatihah pada air dan disuruh minum, dan dengan izin Allah ternyata dapat menyembuhkannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kira-kira kalau yang Bapak ketahui, kenapa di dalam Al-Quran ini yang diletakkan di awal adalah surat Al-Fatihah? Padahal wahyu yang pertama turun apa itu? Iqra. Kira-kira ada yang tahu kenapa demikian? Ya, awal pertama wahyu turun adalah 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya 5 ayat ini yang awal turun. Tetapi kenapa di dalam urutan Al-Quran tidak sesuai dengan turunnya, nuzulnya? Nah, pertanyaannya di sini kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Yeah. Kalau di dalam sirah itu bahwa penyusunan Al-Quran itu urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sebenarnya juga wahyu. Nah, ya betul. Istilah kalau di dalam kajian ulumul Quran atau para ulama tafsir, ada istilah ketika susunan Al-Quran itu tidak sesuai dengan nuzulnya, turunnya, urutan turunnya. Ini karena ada kewahyuan langsung dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk meletakkan setiap ayat atau setiap surat pada tempat-tempat tertentu. Sehingga dalam istilah ulama tafsir, ulama Al-Quran itu menyebutkan dengan istilah tauqifi. Nah, Bapak mungkin sudah pernah dengar kata-kata tauqifi. Ada taufiqi, ada tauqifi, tauqif. Kalau taufik itu adalah ada andil ijtihad Nabi di dalamnya. Itu
itu taufiki. Maka seperti ijtihad Nabi dalam peperangan itu adalah taufik. Nabi dalam menyatakan hadis-hadisnya, meskipun hakikat wahyu itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu, tetapi itu adalah konten atau intinya itu akhirnya wahyu, tetapi yang disampaikan itu ijtihad Nabi menyampaikannya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya apa yang dilantunkan atau disampaikan Nabi itu tidak lain adalah wahyu dari Allah. Maka kalau tauqifi ini hakikatnya adalah tidak ada andil Nabi di dalamnya, sehingga susunan ayat, susunan surat di dalam Al-Quran ini adalah mutlak dari Allah, sehingga disebutkan dengan istilah tadi tauqifi. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok demikian, ya memang sudah dari sononya kalau istilahnya kita ya, memang dari sononya seperti itu, karena sudah ada peraturan atau ketentuannya seperti itu. Nah, makanya di sini di dalam surat Al-Fatihah ini mungkin saya ulas kembali ya sebelum masuk ke surat Al-Baqarah. Sebenarnya karena kemarin masih ringkas sekali, karena langsung ke ranah hukum, ketentuan-ketentuan hukum dari mulai bacaan basmalah terus ta'awud ya. Maka ini akan saya ulas lagi dari mulai bismillahnya. Kemarin mungkin sudah dari bismillah kemarin dengan diawali dengan ba, kata bismillah itu ba-nya itu bisa berarti apa saja masih ingat dulu. Ba bisa berarti memohon pertolongannya, bisa memulai, bisa diartikan dengan memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ya. Dengan menyandarkan dengan ba itu berarti menyandarkan diri hanya kepada Allah. Maka otomatis ketika seseorang ingin melakukan aktivitas apapun itu disunahkan, bahkan diwajibkan dengan bismillah. Maka hal ini sesuai sekali dengan awal wahyu pertama turun, yaitu dengan Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Karena dengan perintah baca itu ternyata disuruh dengan menyebutkan nama Allah. Dibacalah dengan menyebutkan nama Allah. Maka ini menunjukkan apa? Berarti setiap perbuatan aktivitas manusia disunahkan, bahkan dianjurkan oleh Allah langsung dengan perintahnya Iqra bismi rabbika. Karena sesungguhnya perintah Allah pada Nabi itu hakikatnya perintah kepada umatnya. Jadi apapun yang diperintahkan kepada Nabi adalah merupakan perintah kepada umatnya. Maka seperti perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah. Ini secara tidak langsung kita diminta untuk membaca Al-Quran, terutama bacaan yang secara tekstual tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, ini masuk ke Iqra dulu ya, karena ini terkait dengan Iqra tadi. Kenapa di dalam Iqra bismi rabbika itu tidak disebutkan objeknya? Kalau orang disuruh baca, mestinya ada objek apa yang dibaca itu. Tetapi dalam Iqra bismi rabbika langsung bacalah. Nah, apa yang dibaca? Ada nggak yang disebutkan dalam ayat ini? Tidak ada. Maka dalam kajian kebahasaan, kalau ada kata perintah tidak disebutkan objeknya, ini berarti semua aspek di dalamnya itu masuk. Berarti kita disuruh untuk membaca bismillah itu dalam segala aspek kegiatan manusia apapun itu. Maka kita bisa bayangkan setiap kali kita beraktivitas, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya penuh dengan bacaan doa kepada Allah. Berdoa, keluar rumah doa bismillahirrahmanirrahim, masuk masjid Allahumma tahli abwaab rahmatik, dan seterusnya. Semuanya suruh menyebutkan nama Allah. Maka aspek perintah dalam Iqra sebenarnya adalah semuanya harus dimulai dengan bismillah. Nah, maka kata bismillah
niat karena Allah. Niat karena Allah. Lebih-lebih orang itu betul-betul memasrahkan apapun kepada Allah. Nah, itu dalam bismillah. Terus juga mengandung memulai segala sesuatu juga dengan nama Allah. Maka orang ketika melakukan sesuatu, ya, pekerjaan, biar tidak terkena musibah atau madorot, bahkan ada orang yang mengungkapkan bahwasanya agar kita tidak terkena bahaya ataupun musibah, yang memang kita harus niat dengan bismillah di awalnya. Kita terhindar dari segala macam bencana juga harus mulai dengan bismillah. Maka ini menghindari dari mungkin musibah yang akan datang, terus mungkin ada munculnya hawa nafsu pada seseorang, terus juga kita tentunya memasrahkan kehendak keinginan kita kepada Allah agar apa yang kita harapkan ini sesuai dengan hidayah yang Allah berikan. Nah, terus bab yang berikutnya berarti adalah kekuasaan. Maka mengucapkan basmalah seakan-akan orang itu mengatakan dengan kekuasaannya Allah saya akan melakukan ini. Nah, ini ada bahasan seperti itu. Maka terus kemudian ini baru kata bab. Terus kemudian bismi, ism. Kata ismun itu arti secara bahasa artinya adalah nama. Tapi terambil dari kata sumuun. Sumu itu berarti tinggi. Ada yang mengatakan terambil dari asima. Asima itu berarti tanda. Simatul mar'i ma'rufun min a'radi. Sifat-sifat seseorang ketahuan dari kebiasaannya. Ya. Jadi bisa kata ism berarti nama yang terambil dari kata sumu yang berarti tinggi, atau sima berarti tanda. Karena biasanya orang dinamai seseorang untuk menandai supaya berbeda dengan yang lain, maka dinamakan dia mempunyai nama ism dari. Kenapa tidak langsung di dalam bismillah itu kok tidak langsung bila, kok dengan izin? Ya, kan mestinya kalau bismillah kan langsung saja, nggak usah ism kan nggak apa-apa, langsung dengan Allah gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini sebagai izin, ini adalah hal yang bisa menguatkan ya seseorang bahwasanya dalam setiap pekerjaan manusia itu disertai dengan kehendaknya Allah, kudrohnya Allah, bukan zatnya Allah. Bukan zatnya yang menyatu dengan kita, tetapi dengan kehendaknya, kekuatannya, kemahabesarannya Allah, dengan kemampuannya Allah, kita disertai dengan hal yang seperti itu. Maka kita masuk hal-hal yang aspeknya jelek pun dengan berdoa. Kita sebelum masuk kamar mandi pun juga bismillah juga. Nah, ini menandakan bahwa kalau zatnya disebutkan ini tidak boleh, maka disebutkan dengan ism atau dengan namanya bismillah. Ternyata di dalam konteks kebahasaan, ternyata orang Islam zaman dahulu sebelum orang Islam datang ke Arab, itu ternyata orang-orang musyrik Mekah itu ternyata juga terbiasa menggunakan nama ism juga kepada Tuhan-Tuhannya itu. Lata, ada Uzza, ada Manat, ya. Mereka menggunakan demi nama Tuhannya, demi Lata, demi Uzza, demi Manat, seperti itu. Nah, maka juga demikian halnya dengan kata Allah. Kata Allah itu sebenarnya tidak asli dikenal oleh orang Islam, tetapi sebelum Islam datang, Allah itu sudah dikenal sebenarnya oleh orang-orang musyrik. Sehingga pastilah mereka untuk mencapai namanya Allah ada Tuhan lain, maka disebutkan dengan Tuhan Lata, Tuhan Manat, Tuhan apa lagi, Uzza dan yang lainnya. Nah, inilah aspek, inilah kenapa di dalam Iqra bismi rabbika itu tidak Iqra bismillah, untuk membedakan agar Tuhan, penyebutan kata Allah itu tidak dianggap sama dengan orang-orang musyrik sebelum Islam datang. Iqra bismi rabbika, tidak Iqra bismillah.
Karena awal kewahyuan Islam itu, karena saya ceritakan tadi, orang musyrik pun sudah mengenal namanya Allah. Sehingga wahyuan pertama turun dengan penyebutan bacalah dengan nama Rabbmu, bukan nama Allah. Nah, ini agar bisa membedakan antara Tuhan mereka dengan orang-orang musyrik dengan Tuhan yang kita sembah. Ya. Nah, terus kemudian penamaan kata ism ini juga biasa disebutkan dalam berbagai aspek kegiatan kita. Kita terkadang ingin ketika orang dewan parlemen, orang yang duduk di dewan parlemen biasanya mengatakan, atau negara tertentu biasanya mengatakan dengan nama Tuhan dan dengan nama rakyat, ya kan? Mulai persidangan ataupun aktivitas dilakukan. Nah, ini berarti mereka melakukan sesuatu atas kerelaan Allah dan juga kerelaan atas kerelaan masyarakat. Berarti bisa menunjukkan kerelaan, arti bismi. Terus kemudian penyisipan kata bismi ini juga mempunyai makna khusus. Biasanya bertujuan untuk mewarnai aktivitas yang dilakukan, seperti di dalam penyembelihan, yang kemarin sudah saya katakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kenapa tidak dengan Ar-Rahmanir-Rahim? Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah. Ya, maka kenapa kemarin saya sampaikan di surat Al-Baqarah itu tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, padahal semua surat dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah itu khusus membahas tentang pengingkaran orang-orang dalam perjanjian, orang-orang musyrik dalam perjanjian, sehingga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kemudian ism ini adalah nama yang bukan zat tadi, yang bukan zat, yang berarti setiap perilaku kita, perbuatan kita, jika kita melakukan perbuatan itu kita memohon dengan kekuasaan, kudrahnya Allah, kemampuannya Allah, maka hal ini bisa dilihat perbedaannya ketika ada penyisipan kata isim dan yang tidak, sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah disebutkan fasabbih bismi rabbikal adzim. Nah, kata fasabbih bismi rabbikal adzim ini berbeda dengan surat Al-Insan ayat 26 yang menyebutkan wasabbihu lailan tawila. Nah, kata fasabbih bismi disebutkan dengan sebutan ism di dalam surat Al-Waqiah, tapi dalam surat Al-Insan disebutkan wasabbihu, ya, wasabbihu lailan tawila, langsung wasabbihu, langsung dengan bertasbihlah. Maka di sini ada perbedaan, bahwasanya yang pertama adalah fasabbih bismi rabbikal adzim, berarti perintah ucapan subhanallah, ya. Sedangkan wasabbihu lailan tawila ini perintah mensucikan zatnya Allah, mensucikan zatnya Allah dari segala macam kekurangan. Nah, di sini ada perbedaan ism itu. Dan biasanya kata ism ini juga menunjukkan seperti kita menamakan anak, ya, penamaan seseorang kepada anaknya itu juga ingin supaya dapat kebaikan dengan penamaan seseorang itu. Maka ism ini juga bisa diartikan berarti menginginkan kebaikan dari Allah. Bismillah, ya. Seperti contohnya kita menamakan anak kita Muhammad. Biasanya ini keinginan kita apa terhadap anak itu? Agar supaya anak itu seperti Nabi Muhammad, atau paling tidak meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Nah, inilah jadi ini adalah permulaan atau penyebutan nama Allah agar amal kita ini juga bisa kekal, ya.
permulaan Bismillah artinya dengan menyebutkan nama Allah agar apa yang kita amalkan ini bisa menjadi kekal atau menjadi amalan yang kekal bisa dicatat hingga akhirat kelak. Terus juga ada perbedaan penulisan alif pada Bismillah dengan Iqra bismi rabbika. Nah ini ada perbedaan juga. Ada beberapa pernyataan ulama tetapi istilahnya istihad. Kalau Bismillah kita tulis ba sin mim langsung kan. Tapi kalau di Iqra bismi rabbika Bapak Ibu buka yang di surat Al-Alaq itu pakai alif atau tidak? Ya. Nah itu kan kalau menurut pandangan para ulama ada apa namanya? Karena setiap aspek itu dimulai dengan Bismillah untuk lebih simpel dan memudahkan setiap orang, maka tanpa tulisan alif di situ. Jadi hanya untuk apa? Memudahkan. Ada pendapat seperti itu. Sama juga dibuka kan? Ada alifnya. Iqra bismi rabbika. Ya, nah itu beda dengan Bismillah yang biasa ditulis. Karena kata Bismillah ini ditulis dan diucapkan oleh setiap orang dalam setiap awal kegiatan. Orang menulis kitab dengan Bismillah. Ya, orang mengucapkan sesuatu dimulai dengan Bismillah. Tetapi ketika kita membaca Iqra bismi rabbika lengkap ismun. Ya, nah ini menunjukkan bahwa untuk mempermudah seseorang dalam mengucapkan dan karena keseringan terpakainya kata Bismillah dalam setiap aspek sehingga dipersingkat. Terus kemudian kata Allah Bismillah, kata Allah. Allah ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum Islam datang Allah itu sudah dikenal oleh orang musyrik. Tuhan mereka juga Allah, cuman beda ya, mereka ada wasilah dan yang lainnya. Sehingga awal pewahyuan itu tidak menyebutkan dengan Iqra bismillah, tapi Iqra bismi rabbika. Nah, kalau dari penafsiran dari katanya, dari kata Allah itu ada yang berpendapat terambil dari ilah. Tapi mayoritas ulama menyebutkan Allah itu tidak terambil dari kata apapun. Kalau ilah, ini saya tuliskan sudah ya. Dalam penamaan Allah, kata Allah, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah dari kata ilah, tapi mayoritas ulama mengatakan Allah itu tidak ada asal katanya. Ya, memang awal asalnya ya sudah Allah, tidak terambil dari kata apapun. Jika memang Allah terambil dari ilah, ilah artinya apa? Tuhan. Ilah artinya Tuhan. Tapi ilahun ini mempunyai kata jamak, namanya alihat. Alihat. Nah, kalau Tuhan satu ilah, kalau penamaan Tuhan, tapi ilah ini mempunyai kata jamak. Ini kata jamaknya. Kalau Tuhannya banyak berarti alihat. Tapi kalau Allah itu adalah tetap satu, nggak ada kata jamaknya. Allah ya Allah. Kata jamaknya nggak ada. Nah inilah yang membedakan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kata Allah berarti dari kata ilah, berarti bisa dijamakkan. Tuhan itu bisa banyak. Ya, maka karena Tuhan itu satu dan tidak terambil dari kata apapun, ya memang satu Allah, tidak ada yang lain. Nah itulah, jadi pendapat ini bisa dikantar. Kalau pendapat ilah itu awalnya, kalau pendapat Allah dari kata ilah itu mengatakan alif ilah ditambah alif dan lam, alif lam ditambah lam lagi, jadi Allah. Tapi ini kalau berasal dari kata ilah ini sangat lemah, dikarenakan tadi bisa menjadi jamak tadi.
Jadi kata Allah yang memang berasal dari Allah, tidak ada kata yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu meliputi seluruh makhluk Allah. Ar-Rahman. Dan kata Ar-Rahman juga termasuk Allah. Allah ini adalah nama Tuhan yang paling agung, nama Allah yang paling sempurna. Jika kita menyebutkan Allah, maka Allah juga termasuk Ar-Rahman, Allah juga termasuk Ar-Rahim, Allah termasuk Al-Malik, Al-Qudus, dan termasuk semua nama-nama Asmaul Husna yang lainnya. Maka kenapa disebutkan Allah sebagai nama yang paling agung? Karena jika kita menyebutkan Allah, maka aspek seluruh Asmaul Husna masuk di dalam kata Allah. Tapi jika kita mengatakan Ar-Rahman, maka Allah hanya mempunyai sifat rahmat saja, maha penyayang saja. Ar-Rahim, penyayang secara khusus. Al-Malik, yang memiliki segala alam semesta ini, dan seterusnya. Maka kenapa Allah disebut nama yang agung? Ya. Nah, Ar-Rahman tadi adalah Allah yang mempunyai kasih sayang, meliputi seluruh aspek makhluk Allah. Maka Allah ketika menciptakan makhluknya dengan berbagai wujud bentuknya, meskipun manusia melihat ada sisi-sisi kekurangan dalam makhluk tersebut, ternyata Allah sudah memberi kasih sayangnya terhadap makhluk itu. Karena kita tidak mengetahui ya batasan kesempurnaan ciptaan Allah itu, ternyata ada makhluk yang seperti ini modelnya, seperti itu modelnya. Tapi itu sudah kekuasaan dan kasih sayangnya Allah. Maka Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah meliputi segala aspek, tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, bahkan benda mati pun juga diliputi dengan sifat kasih sayangnya Allah. Maka termasuk orang kafir pun ini masuk di dalam aspek kasih sayang Allah. Contohnya apa? Orang kafir pun dikasih kasih sayang. Contohnya orang yang berbuat baik, ya, umpamanya ini tentang sedekah, sedekah. Ini aspek sudah umum sekali. Orang yang bersedekah biasanya dikaruniai apa? Ya, kelancaran, kemudahan rezeki dan yang lainnya. Ini salah satu rahmatnya Allah yang meliputi segala makhluknya Allah, entah itu kafir, entah itu muslim, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu benda mati, masuk aspek rahmannya Allah. Jadi masuk segala makhluknya Allah. Maka ada kausalitas, ada sifat sebab akibat di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, yaitu umpamanya adanya orang miskin, orang kaya dan seterusnya, semuanya dirahmati Allah, semuanya diberi kasih sayang Allah, ya, semuanya tanpa terkecuali. Tetapi Ar-Rahim ini adalah kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Mengasih segala sesuatu, penyayangnya Ar-Rahim ini adalah khusus rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah ini khusus kepada orang Islam saja. Maka rahmatnya Allah yang Ar-Rahim ini khusus pada orang mukmin, khususnya kapan? Yaitu ketika yaumul qiyamah. Jadi hanya orang Islam yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, itulah yang diberi kasih sayang Allah pada hari kiamat. Inilah yang maksud Rahim di sini. Sedangkan yang lainnya termasuk kafir, musyrik, ateis dan yang lainnya, maka tidak masuk kategori dikasih sayang oleh Allah dalam istilah Rahim di sini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Alhamdulillah ini juga kata al berarti al-ma'rifah. Hamdun itu berarti puji kalau di
apa namanya kan arti bahasa Indonesianya artinya segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa disebutkan dengan alhamdulillah tanpa sekali lagi menyebutkan alhamdulillah, ya alhamdulillah, tapi tidak disebutkan di situ kenapa orang itu harus mengucapkan pujian, tapi tiba-tiba alhamdulillah. Nah inilah yang membedakan kata alhamdulillah dengan asyukru. Kalau alhamdulillah itu orang mengucapkan rasa puji, mengucapkan rasa syukur itu tanpa ada sebab apapun, itu ya harus bersyukur, ya harus tunduk kepada Allah. Itu alhamdulillah. Tapi kalau kata asyukru, biasanya orang kalau diberi sesuatu, maka biasanya dia mengucapkan terima kasih, syukron. Kalau bahasa Arabnya kan syukron ya. Nah, tapi kalau alhamdulillah tidak. Alhamdulillah ini terlepas dari segala aspek sebab, tapi dia seorang hamba ataupun makhluk itu tidak harus wajib untuk memuji kepada Allah. Ya. Sedangkan asyukru ini terpaut karena ada sebab akibat, sehingga alhamdulillah ini meliputi segala aspek juga. Ada bersyukurnya segala sesuatu, mungkin manusia dengan ucapan dan amalannya, mungkin hewan dengan tasbihnya, ya, mungkin dengan ciptaan Allah yang lain juga mengucapkan rasa syukurnya dengan gerakan-gerakannya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terus kata Rabbun, lillah karena khusus pada Allah, karena tidak ada yang lain yang pantas untuk diberi pujian kecuali hanya kepada Allah. Nah, kembali lagi kata Allah ini adalah nama yang paling agung, aspek yang meliputi segala sifat-sifat Allah tadi semuanya dari Asmaul Husna tadi. Rabbun ini mempunyai banyak makna. Rabbun bisa berarti yang mendidik, yang menguasai, yang mengelola, yang mengatur, ya, yang mengatur. Maka Rabbul Alamin ini dalam bahasa Indonesia disebutkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang maha apa? Maha mengatur segala alam semesta, ya. Rabbul Alamin. Maka kata Rabbun ini juga mempunyai makna bahwasanya Allah lah yang maha menguasai atau mengatur segala sesuatu, ya. Al-Alamin dari kata alam. Nah ini jamak dari alamin, berarti seluruh ciptaan Allah yang ada, baik di langit, di dunia dan di isinya semuanya. Terus kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim dari hidayah. Malik yaumiddin, kata Malik berarti yang memiliki. Ini ada dua macam bacaan. Ada bacaan Malik yaumiddin, ada Malik yaumiddin. Maka jangan disalahkan jika ada orang yang membaca Al-Fatihah ketika mengimami, membaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kok ada yang baca Maliki yaumiddin? Nah, dua-duanya benar. Cuman kalau Malikun itu artinya raja. Tapi kalau Malikun berarti yang memiliki. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana? Artinya ya, raja apa yang memiliki? Ya. Yang mana kira-kira paling tinggi? Maliki atau Maliki? Maliki yaumiddin. Ada yang beranggapan, yang berpendapat bahwasanya Malik raja, karena raja menguasai, bisa menyuruh, bisa memaksa dan yang lainnya. Ya, kalau Malik yang memiliki itu biasanya selalu dengan kasih sayang, nggak mungkin memaksa yang memiliki. Ya, tapi kalau Malik itu sekehendak raja, sekehendak yang menguasai, sekehendak penguasa, dia terserah mau dipaksa atau tidak. Nah itu Malik. Tetapi kita sering mendengar bacaan Al-Fatihah selalu dengan bacaan apa?
Maliki yaumiddin. Ya. Sama dengan bismillah yang kemarin kita bahas. Kenapa basmalah ini ada yang menganggap bagian dari surat Al-Fatihah. Kenapa basmalah juga ada yang menganggap tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ini karena ada perbedaan wakaf, perbedaan pemberhentian, sehingga penghitungan kata basmalah ada yang dimasukkan ayat, ada yang tidak. Tapi semuanya sepakat kalau menurut mayoritas ulama masuk hitungan ayat. Cuman membacanya, nah ini berbeda-beda sesuai mazhab yang kemarin saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Kalau mazhabnya siapa yang tidak boleh dibaca dengan jahar? Mazhab Maliki sama mazhab Hanafi ya. Maliki sama Hanafi ini tidak boleh dibaca jahar, bahkan makruh kalau Maliki sama Hanafi. Tapi kalau Syafi'i, Imam Syafi'i ini justru boleh dibaca, boleh dengan jahar ya. Maka biasanya makanya kenapa di Indonesia ini umumnya biasanya kita mendengar bacaan-bacaan dalam sholat itu biasanya disebutkan jahar. Tapi ini sesuai dengan mazhab masing-masing ya. Jadi kita ingin menyampaikan. Jadi ada yang membaca basmalah dengan jahar pada setiap sholat, ada membaca basmalah yang tanpa jahar dalam setiap sholat. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Malik berarti tadi sama berarti yang memiliki, bisa berarti yang merajai pada hari kiamat. Yaumiddin. Yaumiddin ini adalah hari. Asal katanya yaum itu kan hari. Ad-din itu sebenarnya secara letter bahasa itu sebenarnya agama sebenarnya agama. Tapi di dalam terjemah disebutkan apa Bapak Ibu di situ? Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, hari pembalasan. Nah, ini dikarenakan apa? Kita ketika menyebutkan hari akhir itu identik dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini, dihisabnya, dihitungnya, dan juga dikasih imbalannya pada hari akhir. Sehingga menyebutkan yaumiddin menjadi hari untuk pembalasan. Maliki yaumiddin. Nah, di dalam aspek surat Al-Fatihah ini ada beberapa bagian. Ada bagian yang pertama bahwasanya ketika hamba menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini berarti Allah menyatakan aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Berarti ini adalah pujian hamba kepada Tuhannya, atau bisa berarti ibadah kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus kemudian bagian yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kenapa kok dengan kata-kata iyyaka? Kok enggak ilaika? Ilaika na'budu. Nah, ini menunjukkan seakan-akan kita hanya menyatakan bahwasanya hanya Allah sajalah, hanya kepadamu lah. Nah, itu pernyataan seperti itu. Kalau ilaika ini hanya kepadamu, tapi enggak ada perkataan hanya kepadamu lah, tidak ada kata-kata hanya. Maka kenapa menggunakan iyyaka? Ya, iyyaka hanya kepadamu lah. Itu artinya penekanan khusus kepada Allah. Iyyaka na'budu, yaitu hanya kepadamu lah. Na'budu berarti kita menyembah. Nah, kata-kata nur di sini di dalam tadi dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, baru dari iyyaka na'budu ini ada kata kerja yang menggunakan objek orang banyak. Mestinya kalau individu mengatakan iyyaka na'budu, ya kan? Hanya kepadamu lah saya. Mestinya saya, tidak kami. Tetapi dalam surat Al-Fatihah ini kenapa menggunakan
Ya, na'budu menjadi kami. Nah, ini ada beberapa tafsiran dan pendapat ulama juga bahwasanya karena kita merasa tidak layak kalau kita sendirian yang beribadah kepada Allah, maka semua makhluk hamba Allah itu yang memang wajib untuk beribadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak kita saja yang wajib untuk beribadah, tetapi semua makhluk Allah itu juga harus beribadah. Ya, karena maka kami semua beribadah atau menyembah na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu-lah kami, ya. Sekali lagi kata kami di situ. Nasta'in, memohon pertolongan. Nah, di sini juga menyebutkan bahwasanya ada ibadah, ada permohonan kepada Allah. Ya. Yang pertama kita memohon, kita menyembah bertunduk penuh, mengikhlaskan diri, memohon pertolongan sepenuhnya kepada Allah. Barulah kita memohon sesuatu kepada Allah. Nasta'in. Maka aspek orang untuk meminta sesuatu kepada Allah itu memang layaknya, harusnya, ya harus konsekuensinya harus ibadah dulu kepada Allah. Jadi tidak boleh langsung memohon pertolongan tanpa diawali dengan ibadah kepada Allah. Ya sama halnya dengan orang-orang yang muslim KTP umpamanya, ya kan? Dia hanya mengatasnamakan Islam, tetapi memohonnya apapun kepada Allah. Nah, ini tidak layak. Sehingga konsep orang meminta pertolongan yang sebenarnya ya harus ibadah dulu kepada Allah, memenuhi seluruh perintah-perintah Allah dari aspek ibadahnya. Baru setelah itu nasta'in, kami mohon pertolongan. Ya, istilahnya gimana kita mau meminta sesuatu jika kita tidak memasrahkan diri kepadanya. Tiba-tiba orang meminta sesuatu tanpa menyandarkan diri pada Allah, berarti orang itu sombong seperti itu. Ya, karena aku beribadah nasta'in. Terus kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, sekali lagi ada nanya di situ. Ihdina, yaitu tunjukilah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina, dina petunjuk, hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini ada yang mengartikan ya jalan yang lurus, artinya jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada yang mengartikan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan yang sudah diberikan petunjuk melalui para nabi-nabi. Petunjuk para nabi-nabi seperti dari mulai Nabi Ibrahim ya, sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, itu adalah petunjuk yang harus kita minta-mintakan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus. Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di sini mayoritas ulama menyebutkan an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang muttaqi, ya, orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Intinya kami mohon kepada Allah, berilah petunjuk hidayahmu, yaitu jalan yang lurus, yang mana yang telah diberikan seperti orang-orang para muttaqin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang yang Engkau beri marah atau Engkau beri siksa, ya, ghairil maghdub yang Engkau marahi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub ini ada yang mengartikan bahwasanya ini orang adalah orang-orang yang
sesat yang dimarahi oleh Allah seperti orang-orang. Ya. Kenapa makhluk di situ? Dikarenakan mereka sudah melencengkan akidah yang benar, yaitu akidah yang semestinya mereka tauhid bawaannya dari Nabi Isa, kemudian dilencengkan kepada beribadah kepada selain Allah. Yang awalnya tauhid kemudian sekarang menjadi trinitas. Ya kan, agama mereka itu Tuhannya jadi 3. Yang awalnya tauhid hanya kepada Allah, menjadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak atau Roh Kudus itu. Ya, pokoknya istilahnya dengan trinitas itu. Ya, agar kita ya tidak seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga tidak seperti orang-orang yang tersesat. Dhalin di sini juga ada yang menafsirkan adalah seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang yang juga sama halnya dengan orang-orang, yaitu orang-orang yang aslinya Nabi Musa itu membawa ajaran tauhid, kemudian menjadikan Uzair itu sebagai anaknya Allah. Ya, nah, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada ini. Sebenarnya kalau satu persatu detail itu mungkin membutuhkan waktu lagi ya. Ya, kita mungkin cukupkan sekian. Jika memang butuh tambahan lagi, insya Allah akan saya sampaikan lagi tambahannya untuk berikutnya. Ada pertanyaan atau gimana? Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.